Penyelesaian sengketa persamaan dan perbedaan bisnis konvensional dan syariah. Penyelesaian sengketa bisnis konvensional. Penyelesaian sengketa bisnis secara mendasar wajib dilakukan untuk kelangsungan dan kesetaraan bisnis. Yang dilakukan penyelesaian sengketa ini dibagi menjadi dua jalur, yakni penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dan juga melalui jalur di luar pengadilan. Pada dasarnya, penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan atau litigasi telah diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman UU 48 2009 dan UU Peradilan Umum UU 2 tahun 1986, Nomor 8 tahun 2004 dan UU 49 tahun 2009. Penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan ini memiliki putusan yang bersifat final, mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan menempatkan para pihak dalam posisi menang dan kalah, dan dengan penuh paksaan untuk pelaksanaan putusan tersebut kepada pihak yang tidak mau mengikuti putusan tersebut. Putusan pengadilan ini memiliki 3 kekuasaan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi, yakni putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan ekstratonal atau kekuatan untuk dilaksanakan. Penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur non-litigasi ini bisa menyelesaikan sengketa tanpa meninggalkan sisa kebencian dan dendam kepada para pihak. Penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur non-litigasi ini bisa dilakukan sebagai proses penyelesaian sengketa bisnis secara kepala dingin dan menggunakan hati nurani. Dengan diberlakunya UU Nomor 30 Tahun 1999, konsep putusan menang kalah yang ada dalam jalur non-litigasi belum tentu menjadi solusi yang terbaik. Karena pada jalur non-litigasi ini kepentingan dua belah pihak sama pentingnya dan cenderung untuk menemukan solusi yang terbaik atau win-win solution. Merujuk pada UU Nomor 30 Tahun 1999, proses penyelesaian sengketa bisnis melalui non-litigasi terbagi menjadi beberapa pilihan yang dapat dipilih dengan sesuai metodenya. Pilihan penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur non-litigasi ini antara lain konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian sengketa bisnis syariah. Sengketa merupakan fenomena yang tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Potensi terjadinya sengketa atau perselisihan di antara umat manusia senantiasa ada selama masih ada interaksi antara sesama manusia pada umumnya. Sengketa terjadi karena penipuan dan ingkar janji. Ingkar janji itu sendiri dapat terjadi apabila pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan atau disepakati untuk dilakukan pihak-pihak atau salah satu pihak telah melaksanakan apa yang telah disepakati tetapi tidak pelaksanaannya sama persis. Penyelesaian sengketa dalam terminologi Islam dikenal dengan as-sulu, yang berarti memutus pertengkaran atau perselisihan. Dalam pengertian syarat as-sulu adalah satu jenis akad perjanjian untuk mengakhiri perlawanan atau sengketa antara dua belah pihak yang bersengketa. Alternatif penyelesaian sengketa hanya diatur dalam satu pasal, yakni pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang menjelaskan tentang mekanisme penyelesaian sengketa. Persamaan dan perbedaan kedua penyelesaian sengketa bisnis. Persamaannya, keduanya sama-sama merupakan alternatif penyelesaian sengketa, yaitu sebuah cara penyelesaian masalah di luar persidangan. Yang kedua, keduanya sama-sama merujuk dan menggunakan pihak ketiga sebagai pihak netral yang menangani. Ketiga, keduanya bertujuan untuk mempersingkat proses penyelesaian masalah atau sengketa. Yang keempat, keduanya sama-sama memerlukan pelaporan keputusan kepada pengadilan negeri untuk mendapat kepastian hukum. Selanjutnya perbedaannya. Yang pertama, pada mediasi pihak ketiga adalah mediator yang bertugas sebagai penengah, memfasilitasi proses negosiasi dan sebatas memberi masukan, sedangkan pada arbitrase pihak ketiga adalah arbiter yang dapat memberikan putusan atas permasalahan. Yang kedua, pada mediasi hasil bersifat win-win solution, sedangkan arbitrase hasilnya bersifat win-loss domain. Pada mediasi, saran mediator bersifat tidak mengikat sehingga para pihak yang menentukan, sedangkan pada arbitrase bersifat mengikat karena arbiter yang membuat putusan dan mempunyai kekuatan eksekutorial. Sekian 6 materi yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.